pada Tuhan Yang Maha Esa. Upacara pengibaran bendera merah putih memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di lapangan sepak bola Desa Penyubu, Kecamatan Ela Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, pada hari Minggu tanggal 17 Agustus tahun 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan saya ambil alih. Barisan seluruhnya. Siap. Siap. Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada Inspektur upacara. Kepada Inspektur upacara. Hormat. Sah. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Bos, upacara memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2025. Segera dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Berikan aplaus kepada tim Paskibra. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Detik-detik proklamasi. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanah, istirahat, cepat! Gas! Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacaramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang saya hormati Ketua BPD beserta jajaran. Yang saya hormati Pak Temenggung atau Lembaga Adat Desa Penyugu beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 05 Satap Wilayah Penyugu beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Negeri 08 Desa Penyugu beserta jajaran. Yang saya hormati pimpinan Badan Usaha Milik Desa Bumdes Sewa Biaya Mandiri beserta jajaran. Yang saya hormati pimpinan Koperasi Desa Merah Putih beserta jajaran, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Yang saya hormati
Ketua Tim Penggarap PKK Desa Punyugu beserta jajaran yang saya hormati, anak-anak SD SMP beserta tamu undangan sekalian yang saya muliakan dan yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita boleh diperkenankan pada pagi yang berbahagia ini untuk melaksanakan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-80 di Desa Punyugu ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran panitia yang sudah semaksimal mungkin mensukseskan kegiatan ini mulai dari awal bahkan sampai pada hari ini. Ini semua kalau tidak dilaksanakan dengan semangat yang sangat kuat, tentu barang ini tidak bisa berjalan dengan semestinya. Meskipun masih banyak kekurangan kesana ke sini, itu semua bukanlah sesuatu yang membuat semangat kita kendor, tapi itu adalah menjadi koreksi kita untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran panitia dan juga kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Punyugu yang boleh ambil bagian berpartisipasi untuk hadir bersama-sama pada upacara bendera kita pada hari ini. Dan hal ini Bapak Ibu, dari 19 desa di Kecamatan Ilahilir ini hanya beberapa desa saja yang bisa melaksanakan upacara di desanya masing-masing. Selainnya itu mengikut ke kecamatan. Kita cukup bersyukur ya, sudah berapa tahun ini kita selalu melaksanakan di desa ini ya. Ini harapan saya mudah-mudahan ke depan lagi kita lebih kompak lagi, masyarakat kita ini banyak, cuma banyak yang ingin jadi penonton tetapi tidak mau ikut ambil bagian. Kenapa? Mungkin nasi kotaknya tidak cukup ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan Hari Kemerdekaan ini. Jadi Bapak Ibu, anak-anakku SD dan SMP, tugas kita sebagai warga negara yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, sekarang kita tidak lagi dituntut untuk berperang. Kalau para pahlawan kita dulu mereka angkat senjata, terjun ke medan pertempuran untuk merebut kemerdekaan ini. Bahkan banyak pahlawan-pahlawan kita yang gugur di medan pertempuran. Kalau tidak ada perjuangan pada waktu itu, kita ini tidak akan tahu bagaimana nasib Indonesia ini. Nah, maka dari itu saya mengimbau kepada kita semua, terkhusus kepada anak-anak didik ini, dalam rangka mengisi kemerdekaan ini, tugas anak-anak pendidik ini adalah untuk melaksanakan kewajibannya di sekolah, belajar dengan giat, dengan tekun ya, supaya apa? Supaya bisa menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi, dan kedepannya supaya berguna bagi bangsa dan negara ini. Karena masa depan Desa Punyugu ini, masa depan negara Indonesia ini ada di tangan anak-anakku sekalian. Nah, dalam hal memperjuangkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan ini tidak harus juga menjadi ASN atau menjadi pegawai. Jadi pengusaha, jadi kontraktor, jadi pedagang, jadi petani, jadi pekebun. Itu adalah merupakan bagian daripada tugas tanggung jawab kita dalam mengisi kemerdekaan ini. Ya. Maka dari itu bersekolahlah dengan rajin, giat, belajar supaya cerdas. Desa kita ini sudah cukup, PAUD-nya sudah ada, SD apalagi, SMP apalagi, ya kan? Jadi saya berharap, saya bertitip pesan kepada anak-anakku sekalian, tuntutlah ilmu dengan sebaik-baik mungkin agar kelak kalian bisa menjadi anak-anak yang berguna baik bagi bangsa dan negara ini, terkhusus bagi masa depan Desa Punyugu ini ya. Kenapa? Jangan berharap hari ini
ada Pak Enus sebagai kepala sekolah, ada Pak Hendra sebagai kepala sekolah, ada Pak Natai, Ibu Nopi, Ibu Natalia, dan lain sebagainya. Mereka ini punya akhir masa jabatannya, bisa pensiun. Kalau sudah pensiun, tidak ada lagi. Dia itu bisa bekerja, bisa mengajar. Nah ini yang harus anak-anak sekalian kejar. Ya, supaya nanti bisa menggantikan mereka-mereka yang purna tugas. Salah satu contoh, berapa hari yang lalu kita melakukan serah terima jabatan antara kepala sekolah yang baru dan kepala sekolah yang lama. Kepala sekolah yang lama dia purna tugas, pensiun. Nah itulah akhir daripada jabatan selaku aparatur sipil negara. Nah, itu berlaku untuk seluruh, baik dia polisi, tentara, dan lain sebagainya. Ya, ada akhirnya. Dan saya bisa berdiri di sini jadi kepala desa cukup 8 tahun. Hanya 2 kali boleh menjabat. Nah itu nanti dari sekarang anak-anak harus bersekolah, persiapkan untuk mengganti kami-kami ini nanti. Ketua RT, kepala dusun, ansip, dan lain sebagainya. Tergantung saya tiket SK-nya. Kalau bagus saya pakai, kalau enggak saya berhentikan. Yang baik saya cari untuk mengganti mereka itu. Apalagi ini dalam waktu dekat 2026 ini nambah-nambahnya nih banyak yang lengser ini. Aparatur saya nih, kenapa? SK-nya berakhir. SK mereka 6 tahun, saya 8 tahun. Nah, kalau loyal dengan saya ya saya pertimbangkan. Kalau enggak loyal, tidak bisa melaksanakan pekerjaan, ya mohon maaf, gilir dulu ganti yang lain walaupun 2 tahun. Lumayan, masih dapat lah 40-50 juta. Ya. Kemudian di sisi lain saya kira terutama ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, ini terkait dengan badan usaha milik desa kita di tahun 2025 ini sudah berjalan, ya, ada gas LPG, kemudian juga ada ayam petelur dan ayam potong. Ayam potongnya sudah datang kemarin, jadi nanti ya, kita berpartisipasi lah untuk mengembangkan badan usaha milik desa ini. Kemudian juga lampu kita, ya, saya ingatkan kepada warga, Bapak Ibu sekalian, tolonglah iurannya itu jangan pelin-pelan. Ya, kalau mau bayar, kalau nggak mau jangan banyak omong, karena kasihan banyak petugas melapor dengan saya. Hidup 1-2 malam komplainnya setahun. Kalau dia masalah itu rusaknya bukan karena petugas, karena alam, karena kita menggunakan tenaga air. Bukan petugasnya yang sengaja tidak mau hidupnya, bukan lampunya yang tidak maksimal. Jadi mohon pengertianlah. Ya, kita merasa kemarin berapa malam kemarin tidak bisa hidup karena kemarau. Pusing kan, harga solar naik. HP banyak yang nonaktif karena tidak ada tempat ngecas. Baru 2-3 malam sudah pusing, apalagi kalau barang ini tidak kita urus. Nah, jadi tolong dibantu, disupport petugas itu, ya, dengan salah satu caranya membayar iuran dengan aktif. Kan dulu saya sudah ingatkan, tidak ada uang bisa pakai padi, bisa pakai beras, ya semuanya itu ada hitung-hitungannya. Jadi jangan lalai-lalai lah, kasihan itu. Kemarin saya dikirim video oleh Pak Direktur Kumdes dengan Pak Senan. Pagi-pagi mereka dua itu, kita belum bangun, mereka dua sudah mandi, sudah jebur ke bendungan sana membersihnya karena banyak sampahnya, ya kan? Nah, jadi ini pemikiran kita secara bersama-sama, bantu support, ya. Kalau iurannya lancar, otomatis kan nanti di BUMDes itu dia tuh ada kontribusinya untuk desa, ada yang namanya PAD. Nah, karena saya menargetkan di tahun 2025 ini PAD kita ini paling tidak harus bisa mencapai 10 juta. Karena inilah menjadi kendala kita di tahun 2025 ini kemarin, gagal menuju desa mandiri. 1 poin itu saja, karena pendapatan asli desanya tidak ada. Bukan tidak ada ya, tidak diserahkan, sehingga kita gagal. Ini target saya di tahun 2026 ini PAD kita ada. Mudah-mudahan nanti kita bisa menuju desa yang mandiri. Nah, kalau menjadi desa yang mandiri kita bangga sebagai desa yang di penghujung, yang berada di daerah 3T, tapi kita mampu bersaing dengan desa-desa yang lain. Karena kemarin diusulkan
Tahun 2025 itu diusulkan hanya 2 desa saja kesempatan yang lain, Beban Permai dengan Penyujuk. Saya bilang kepada kepala dinas, Pak, kepala dinas kenapa nggak Karangkora, kenapa nggak Kempangan? Itu penduduknya lebih besar. Jawaban Pak Kadis, tergantung saya Pak Kadis, yang mana mau saya perjuangkan. Maka kemarin banyak tim-tim yang datang melakukan survei-survei itu berdasarkan kriteria berdasar hasil daripada survei orang yang masuk kampung kita nih. Itu salah satu menjadi tolak ukur di dalam menuju desa mandiri ini. Di desa mandiri ini Bapak Ibu jangan takut. Nah, terutama yang SN ini guru-guru nih banyak yang takut dulu kalau mandiri tidak dapat dasusnya, tidak ada pengaruhnya. Nah, karena kita di beda kementerian. Ya, kalau di pendidikan ya di Kementerian Pendidikan, kalau kami ini di PDT. Kami ini dipelihara oleh 3 kementerian. Menteri Keuangan, Menteri Desa, dan Menteri Dalam Negeri. Nah, jadi beda. Tidak usah takut, kan terbukti bisa dapat juga kan. Tunjangan kinerja, kemudian dasus juga kan udah hilang. Jadi itu, kemudian yang lain-lain saya kira perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian warga masyarakat untuk kegiatan-kegiatan fisik kita yang bersumber dari dana desa tahun 2025 ini sudah hampir 90% selesai, tinggal satu saja yaitu PLTMH Bares tahap 1. Dan ini mudah-mudahan dalam waktu dekat ini karena materialnya sudah nyampe semua, semen masih tinggal sedikit, sudah datang tadi malam. Tinggal itu saja. Kemudian sisa-sisa yang lain yang belum disalurkan adalah insentif untuk lembaga RT, Kadek Posyandu, guru PAUD dan lainnya itu yang bersumber dari dana desa itu kemarin masih tersisa 2 bulan karena kemarin masih dihitung potongan pajaknya oleh bendahara. Jadi terpaksa kemarin kita salurkan 6 bulan dulu. Mudah-mudahan bulan 9 atau bulan 10 nanti kita salur lagi untuk bisanya itu tunggu perhitungan pajaknya. Karena sekarang ini yang sifat nomenklatur di APBD itu yang sifatnya bantuan ya, itu ada pajaknya. Nah, pajak cukup lumayan besar, kalau tidak salah minggu ini tahun ini kurang lebih hampir 40-an juta, 37 ke 38. Kemarin baru kita bayar pajak tahap 1 18 juta. Masih ada tugas lagi untuk membayar pajak yang tahap kedua. Ya. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya di luar konteks dalam upacara ini hadir juga bersama-sama kita di hadapan kita. Kemarin saya sudah sampaikan dengan panitia untuk bisa menyisihkan sedikit. Ya, jadi daripada kita 2-3 kali kerja gawai kita baru kita laksanakan sekaligus pada hari ini. Nah, khusus untuk orang tua kita, bapak ibu kita yang dalam tahun ini yang mana kita dua orang tua kita ini sudah purna tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur sipil negara. Yang pertama yaitu Ibu Anastasia Ima, kemudian yang kedua kemarin Pak Yosef Budiman, sebenarnya 3, cuman yang satunya Pak Sipis kita ini dia dulu pensiun sendiri. Nah, jadi pada kesempatan berbahagia ini Pak Budiman dan Ibu Anastasia Ima izinkan saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah dan juga mewakili orang tua murid yang pertama-tama menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdian Bapak dan Ibu yang sampai purna tugasnya tidak dipindahkan kemana-mana. Yang tentu jasa Bapak dan Ibu per hari ini tidak bisa kami balas dengan apapun. Hanya doa yang bisa kami titipkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah cukup mengabdi. Banyak anak-anak didik yang sudah berhasil baik menjadi pegawai negeri maupun yang belum. Bahkan yang baru-baru ini kemarin saya sampai menangis haru bangga dari SD, kebetulan di SMP saya juga sempat mendidik dia. Salah satu adalah anak kita, cucu kita, yaitu anaknya Pak Ranying, Evan Ismidi yang sudah berhasil tes di di TNI.
sekarang sedang menempuh pendidikan di Singkawang. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak SMP ini yang punya bakat, ya, jaga fisik kalian dengan sebaik mungkin, karena peluang itu bukan hanya untuk Evan Suridi, tapi untuk anak-anak yang lain. Dan ini semua adalah berkat daripada perjuangan pengabdian Bapak dan Ibu guru, baik yang sudah pernah tugas maupun yang sedang menjalankan tugas di masa-masa yang akan datang. Begitu juga sebaliknya, jika selama Bapak dan Ibu bertugas di Desa Punyogo ini dalam mendidik anak-anak kami, banyak tutur kata, banyak tingkah laku, baik kami selaku orang tua murid maupun dari anak-anak didik Bapak Ibu, yang tentunya ada yang melukai perasaan, ada yang menjengkelkan, ada yang berkesinggungan. Izinkanlah saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan selamat menikmati purna tugas kepada Ibu Anastasia Ima dan Pak Yosef Budiman, dan juga saya mengucapkan selamat bertugas kepada kepala sekolah yang baru Pak Eknos Sobana, dan juga selamat datang dan selamat menjalankan tugas di SMP Negeri 05 ini kepada Bapak Bismanto. Saya berpesan kepada seluruh kita masyarakat Desa Punyogo, terutama orang tua, wali murid, mari kita jaga silaturahmi kita, mari kita pelihara mereka yang bertugas mengabdi di desa kita ini dengan sebaik-baik mungkin. Kalau kita baik, kita bagus, mereka pasti bertahan di desa kita ini. Kalau kita tidak baik, kita tidak bagus, banyak yang hanya numpang SK keluar di Punyogo, tahu-tahu orangnya di Nangapino sana. Jadi saya berharap kepada kita, mari kita jaga mereka dengan sebaik mungkin, ya. Namanya kalau dapat sayur, dapat daging, dapat ikan, ya kasih-kasihlah ke mereka, dapat. Ya. Kalau babi mungkin sulit. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada anak kami yang dari Sepakat yang boleh dipercaya oleh pastor untuk magang ke Desa Punyogo ini selama kurang lebih 9 bulan ya. 9 bulan, mari kita jaga dia, karena dia ini yang seorang perempuan yang cewek, ya. Jadi kita pelihara dia. Kalau mau ngapel, izin dulu dengan Pak Pimpinoman. Boleh, dan dia punya siapa tahu ada jodoh, ya nanti bisa jadi guru agama di Punyogo ini. Ya. Kemudian juga saya ingatkan nanti habis bulan per bulan nanti bagi RT yang udah kita cabut undi kemarin kasih kontribusi beras itu, jangan ambil molor, nanti kasihan kok minumannya. Kalau yang dari desa kemarin udah kita tunaikan, kemarin saya janji 1 bulan 300.000. Kemarin udah saya serahkan langsung selama 6 bulan itu 1.800.000. Udah tunai, udah cash lah. Ibaratnya uang penonsinya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan kepada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua, terutama khususnya di dunia pendidikan ini, guru-guru kita ini, banyak guru-guru kita ini sama diri, walaupun sama diri mereka ini untuk mengemban tugas yang sangat berat mendidik anak-anak kita ini. Ya, kita jaga, kita pelihara mereka, kita jalin silaturahmi dengan sebaik-baik mungkin. Dan dari kami pemerintah desa juga punya komitmen membantu. Kemarin 1 kita titip di SD, 1 kita titipkan di SMP. Kemudian juga mudah-mudahan nanti kalau di bulan April dana desa tahap pertama kita cair, nanti langsung kita serahkan bantuan. Kemarin sudah susun RKP itu, SD kita bantu 10 juta, SMP kita bantu 10 juta. Itu adalah merupakan komitmen kami dari pemerintah desa untuk membantu dunia pendidikan ini. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacaramin Kak Seruga, Basengat Kak Jubata. Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka.
Pembacaan doa. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya mendoakannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa kami, Engkau telah menciptakan alam semesta sebagai kediaman bagi umat manusia. Katalah umat pilihan-Mu hidup terlunta-lunta di pengasingan. Engkau membebaskan mereka dan menghantar mereka ke tanah berjanji, tanah air yang subur dan berlimpahan susu dan madu. Engkau pun memberikan tanah air kepada kami, yaitu tanah air Indonesia. Bapa, kami bersyukur atas peringatan hari ulang tahun kemerdekaan tanah air kami pada 17 Agustus tahun ini. Kami bersyukur atas tanah air kami yang luas dengan isinya, yang beraneka ragam, lautan dengan ribuan pulau, gunung dan daratan, hutan belantara, semuanya menyemarakan tanah air kami. Kami bersyukur atas ratusan suku dan aneka budaya, serta bahasa yang Kau himpun menjadi satu bangsa dan satu bangsa. Kami bersyukur atas pembangunan di tanah air kami, atas segala sarana dan prasarana yang tersedia. Kami mohon berkat-Mu bagi semua yang mendiami tanah air ini. Semoga kami semua berusaha memelihara dan memajukannya. Bebaskanlah tanah air kami dari bahaya, bencana alam, kelaparan, perang, dan wabah penyakit. Semoga kami semua tekun membangun tanah air kami demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh bangsa. Bantulah kami mewujudkan tanah air yang adil, makmur, aman, damai, dan sejahtera, sehingga tanah air yang kami diami ini selalu mengingatkan kami akan tanah air surgawi, tempat kami akan berbahagia abadi bersama di Kau. Semua ini kami tujukan kepadamu dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gas! 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 Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
Upacara selesai. Barisan dibubarkan. Barisan, saya ambil alih. Barisan, turunnya. Bubar, jalan. Menyanyikan lagu wajib nasional Berkibarlah Benderaku. Himbauan untuk seluruh barisan, tetap pada barisannya. Terima kasih. Baik, tes. Baik, dalam sesi ini kita akan memberikan acara perpisahan pemerintahan desa dan masyarakat desa Penjungung kepada tokoh pendidikan yang sudah lama purna tugas dengan menyerahkan cindera mata dari Kepala Desa kepada Bapak Budiman dan Ibu Anastasia Imam. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Di dekat sini, Bu, Pak, ya. Untuk tim dokumentasi, kami persilakan. Cindera mata. Yang pertama-tama kami dari pemerintahan desa mau diwakili oleh kepala desa kata berikan atas nama Bapak Budiman. Inilah cindera mata yang dari pemerintahan desa berikan kepada Bapak Budiman yang sudah pernah tugas pada tahun 2026 ini. Kita beri aplaus. Selanjutnya dengan Ibu Anastasia Ima yang sudah pernah tugas tahun 2024. Ada, ya, kita berikan inilah cindera mata yang diberikan oleh pemerintahan desa kepada pensiunan. Kita beri aplaus. Selanjutnya, buka dulu.
Baik, kita beri aplaus sekali lagi. Untuk selanjutnya, keputusan Kepala Desa tentang anugerah kehormatan dan cindera mata untuk Duta Kebersihan Desa tahun 2025. Kepada Bapak Jeruman, kami persilakan maju ke depan untuk menerima cindera mata dan anugerah yang itu Pak Jeruman. Baik, kepada Bapak Jeruman kami persilakan untuk mengambil cindera mata dan anugerah yang telah kita berikan. Kepada Bapak Jeruman dari Pemerintahan Desa dengan segala kehormatan memberikan dan kami anugerahkan sebagai Duta Kebersihan Desa tahun 2025 yang mana beliau telah membersihkan lingkungan berada tadi dusun dari RT 1 sampai Waras yang kita sudah lihat di sisi jalan. Beliau lah yang menebas dan membersihkan lahan tersebut. Tolong untuk buka di situ cari sertifikat penghargaan Bapak Jeruman. Untuk waktu dan tempatnya kita beri aplaus untuk Duta Kebersihan 2025. Nanti untuk kupon berhadiah setelah pembagian hadiah perlombaan nanti bisa siap dipegang, jangan sampai hilang. Ini Duta Kebersihan kita tahun 2025. Mana tahu nanti masyarakat mungkin ada yang ingin